Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aldi. Mm, In the time I present to paper with the title Data Science for E-commerce Confines and Risks. Sini saya meneliti tentang bagaimana sistem. Sebelum meneliti, saya akan menjelaskan apa latar belakang dari paper ini. Background. Data science, combination of computer science, statistics, or mathematics, and business the until machine learning model to generate user insights for decision making. People who work as expert in the field of data science are the data scientists. Many companies in the are starting to implement data science in the operation that includes plans such as e-commerce, which until data science to create and the recommendation system. Recommendation system, the algorithm about consists of two, namely collaborative filtering and collaborative and content-based filtering. But of all that, there is a risk that must be considered, such as data like if data is trade by impossible people. But all of the can be overcome by understanding data security. Yang dimana data science ini merupakan kombinasi dari ilmu komputer science, ilmu komputer, statistika atau matematika, dan bisnis. Nah, yang menggunakan modul machine learning yang bisa digunakan sebagai wawasan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, si data science ini banyak digunakan di dalam berbagai bidang, tapi saya di sini ingin menjelaskan tentang si data science, penerapan data science di perusahaan e-commerce, yang dimana data science ini contoh kasusnya dalam dalam rekomendasi produk, yang dimana rekomendasi produk ini memiliki dua algoritma. Yang pertama, namely collaboration filtering and consent-based filtering. Yang poin terakhir, dengan keunggulan atau kecanggihan teknologi, pasti di sisi lain terdapat sebuah risiko, yang dimana risiko ini harus kita atau kita perhitungkan bagaimana jika data ini diretas oleh seseorang. Nah, hal tersebut harus seorang owner dari perusahaan itu harus memperhitungkan akan risiko yang akan terjadi. Yang kedua, di mana bab pertama ini berisi tentang problem statement, yang
Problem statement ini merupakan rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya ambil dari latar belakang. Nah, yang rumusan masalah yang pertama, how to use collaborative filtering and content based filtering algoritma in the system rekomendasi on e-commerce. Bagaimana kedua algoritma tadi yaitu collaborative filtering and then content based filtering bekerja di sistem rekomendasi e-commerce. Yang kedua, what is the consumer response to the presence of the rekomendasi picture? Bagaimana sih respon konsumen akan adanya sistem rekomendasi ini? Yang kedua, what security risk will e-commerce in Indonesia face if they rely on data? Terus apa saja sih resiko-resiko keamanan yang akan perusahaan e-commerce hadapi jika mereka memakai data science ini? Yang ketiga, yang ketiga, saya memasukkan objektif. Objektif yang dimana objektif ini merupakan sebuah tujuan. Tujuan ini berisikan the purpose of this paper is to find out how collaborative filtering and content-based filtering algorithm work and to find out the security risks that will be faced e-commerce in the time. Sama sih poin dari tujuan ini ada kaitannya dengan 3 pertanyaan di atas mengenai kita bisa mengetahui bagaimana kerjanya 2 algoritma ini yaitu collaborative filtering and content based filtering algoritma pada sistem rekomendasi dan bagaimana respon dari user ketika disuguhkan dengan fitur dan sistem rekomendasi ini. Yang ketiga, tentang segala macam bahaya atau resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan e-commerce bila mana mereka menggunakan data science ini. Yang kita masuk ke chapter 2, yang dimana chapter 2 ini berisi tentang conclusion mengenai pertanyaan di atas tadi. Yang dimana pertanyaan ini saya kutip dari beberapa jurnal. Jadi algoritma ini bekerja according to the first science that et al. Discover in the 1990. There is a lot of research regarding the recommendation system carry out system rekomendasi began to the apply to purchase file with the different methods such as content-based collaborasi, filtering, and hair system. Rekomendasi the use content method based on using products similar to upfront to user. Yang dimana secara garis besar ini menjelaskan tentang si algoritma collaborative filtering bekerja untuk memasukkan data-data dari user ketika mereka, simpelnya beginilah, ketika user itu membeli sebuah produk, mereka data yang mereka telah beli barang itu masuk ke dalam sistem. Nah, sistem ini diatur oleh algoritma kolaborasi filtering, yang dimana nanti jika bila mana mereka membuka fitur fitur pencarian atas barang yang mereka inginkan, maka muncullah atau di beranda mereka maka muncullah barang-barang yang sesuai dengan apa yang telah mereka beli. Yang kedua,
konten bisa filtering ini bekerja untuk bekerja sebagai memprediksi dari data yang telah diambil di kolaborasi filtering, dan si konten bisa filtering ini merekomendasikan atau bukan memprediksikan barang yang sekiranya mirip dengan barang yang telah user itu beli. Jadi, perbedaan dari filtering dan konten bisa filtering yang bekerja dalam sistem ini, mengenai, collaboration filtering itu datanya itu dari usernya itu pasti, sedangkan konten bisa filtering, datanya itu hanya sebuah prediksi saja dari sistem. Yang kedua, what in the consumer respond to result of this common factor. Besides of discuss of the result prefers describe the result console that the result response has a real and consider impact on consumer decision on the TikTok shop affiliation. TikTok shop affiliation dot seller how have attention to needs and days of commerce consumers. We will insert of opportunity for consumer to make purpose. Consumer, we will that opportunity for you consumer to make purpose. Conspire that factor consumer stratification is not a factor that impact on the TikTok affiliation consumer versus decision. Secara garis besar saya mengambil dari uh, respon dari sebuah sebuah perusahaan e-commerce yang bernama TikTok Shop. TikTok Shop, yang dimana TikTok Shop ini ada orang yang telah meneliti bagaimana respon dari konsumen mengenai sistem rekomendasi ini. Ternyata konsumen kebanyakan cukup merasakan impact atau dampak yang sangat bergunalah bagi mereka, karena kan mereka jadi tidak perlu harus mencari barang-barang yang akan mereka beli. Mereka tinggal buka saja beranda mereka, maka dari situ mereka bisa memilih akan barang-barang yang mereka sukai itu. Yang ketiga mengenai what security risk will e-commerce in Indonesia face if they rely on data. If e-commerce in Indonesia really help on data, there are solving security risks they might face. Here are many patient risks. Data breach, hacker, phishing attack, malware and ransomware, insider their payment found, lack of data privacy, compliance, declared of service. Tentu ya, dari data ini banyak sekali resiko-risiko, dimulai dari peretasan sistem, penjual beli data, terus memasukkan malware itu sebuah virus, terus payment food, dan distribusi denial of service. Nah, jadi di balik itu semua, data science juga diperlukannya seseorang yang menggeluti akan profesi data science ini, kita juga tidak melupakan akan profesi tentang cyber security, yang dimana cyber security ini bertugas untuk mengamankan data-data ribuan data
para, user, yang dimana agar mencegah, eee, keam mencegah resiko-resiko dari keamanan, mencegah resiko-resiko yang akan dihadapi. Nah, si cybersecurity ini bisa menjadi, jawaban atas kegelisahan para 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 pemilik e-commerce itu. Nah, selanjutnya chapter 3 berisi tentang kesimpulan dan referensi. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan-pembahasan di atas, that collaborative filtering methods and content-based filtering, algoritma kolaborasi filtering, algorithm and content-based filtering in system rekomendasi on e-commerce fitur serve to determine a class on the target value by reset the member interface and reduce the dimensionality of the data to improve system performance, in facts, and improve accuracy. The visible of the collaborative-based selection algorithm is good, filtering selection is relevant. However, filter is not recommendation redundant to the feature that are as well as the response of consumer how is the system outstate feed and help me. And security risk, the e-commerce will face namely data, phishing attack, malware, the payment fraud, lack of data verification compliance, distribusi denial of service attacks. Yang dimana kesimpulan ini eh, mengenai bagaimana bekerjanya sebuah algoritma filtering method, algoritma kolaborasi filtering, metode, dan content based filtering. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan mengenai algoritma itu, pastinya eh, algoritma ini akan sangat efektif dan relevan atas apa dan algoritma ini berbicara tentang data-data yang on time, yang berarti data itu eh, sangat kredibel lah, bisa dipercaya. Yang kedua, mengenai konsumen, ya sangat terbantu akan kegunaan dari sistem rekomendasi ini. Yang ketiga, kesimpulannya mengenai risiko-risiko yang akan dihadapi. Dan ini merupakan daftar pustaka yang dari makalah saya ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.